warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang fungsi produksi dalam bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aurel Maulita Evelyn dengan NIM 2304040100. Perkenalkan, nama saya Nawala Dia Anastasia dengan NIM 230404010008. Langsung saja, kita akan menjelaskan mengenai tentang pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi mengacu pada hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Dalam ekonomi, fungsi produksi menjelaskan bagaimana input seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi digunakan untuk menghasilkan output atau produk akhir. Jenis-jenis fungsi produksi itu ada perencanaan. Perencana itu merupakan penetapan antara keterkaitan dan perorganisasian dari sebuah produksi dan operasi. Yang kedua itu pengolahan, yaitu metode atau teknik yang digunakan untuk mengelola masukan atau input. Dan yang ketiga, pengendalian dan perawatan, merupakan salah satu fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sehingga tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan. Keempat itu dasar penunjang, merupakan salah satu sarana yang berupaya perorganisasian diperlukan untuk menetapkan teknik dan metode yang dilakukan sehingga dapat mengelola suatu barang atau jasa dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang kelima ada pengawasan, keenam pemeliharaan, dan ketujuh pengembangan produk. Poin C, fungsi produksi satu input, satu output. Jadi ada yang pertama fungsi produksi tenaga kerja. Contohnya jumlah produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja dalam 1 jam kerja. Kedua, fungsi produksi modal. Contohnya jumlah produk yang dihasilkan oleh mesin dalam 1 jam kerja. Yang ketiga, fungsi produksi lahan. Contohnya jumlah hasil panen yang dihasilkan oleh 1 hektar lahan pertanian. Yang keempat, fungsi produksi kapital manusia. Contohnya pendapatan yang dihasilkan oleh seorang pekerja berdasarkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Yang kelima, fungsi produksi sumber daya alam. Contohnya jumlah hasil tambang yang dihasilkan oleh 1 unit tambang dalam periode waktu tertentu. Dalam semua contoh di atas, terdapat 1 input tunggal yang digunakan dalam proses produksi dan menghasilkan 1 output tunggal. Namun, penting untuk diingat bahwa fungsi produksi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain seperti teknologi, skala produksi, dan efisiensi penggunaan input. Yang terakhir itu siklus tahap produksi. Siklus tahap produksi merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan saat menjalankan strategi pemasaran. Siklus hidup produk terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang pertama itu tahap perkenalan. Tahap perkenalan menentukan tinggi rendahnya suatu variabel dalam pemasaran, seperti harga dan promosi yang dilakukan. Yang kedua yaitu strategi pertumbuhan. Tahap ini bisa dilihat dengan adanya peningkatan penjualan yang ditandai semakin banyaknya jumlah konsumen, ada pesaing baru yang masuk ke pasar, harga bertahan atau bahkan sedikit turun, dan laba yang meningkat. Untuk mempertahankan pertumbuhan selama mungkin, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan dalam siklus hidup produk. 1. Meningkatkan kualitas produk, dan 2. Menambah variabel baru dari produk yang sudah ada. 3. Tahap kedewasaan. Tahap ini ditandai dengan tingkat penjualan yang melambat, stagnan, atau bahkan menurun. Ada 3 fase dalam kedewasaan yang menjadi bagian siklus hidup produk, yakni penjualan melambat, penjualan stabil, dan penjualan menurun. 4. Tahap penurunan. Tahap ini adalah kondisi ketika mempertahankan produk Anda di pasar justru menjadi beban bagi perusahaan dan karyawan. Beberapa penyebabnya adalah alasan teknologi, pergeseran, serta konsumen, dan meningkatnya persaingan. Apa yang akan bisa dilakukan agar siklus hidup tetap stabil, yaitu meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi serta memperkuat pasar.
Yang kedua, mengurangi investasi dengan melepaskan pelanggan yang tidak menguntungkan. Dan yang ketiga, menjual aset. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian like, comment, share, serta subscribe-nya, karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.